luar biasa ya. Wah, udah nggak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh nggak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Ketemu lagi di ibadah online kita hari ini. Kita berdua mau ucapin Selamat Natal. Teman-teman, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kami. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan. Lindungilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman, sekarang kita mengangkat lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia
Teman-teman masih semangat kah muji Tuhannya? Sekarang kita menaikkan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia elukanlah rajamu penebus. Hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia gembiralah, rajamu rajamu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia elukanlah rajamu penebus. Dan bumi laut gunung lembah, bersama terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Oke teman-teman, saatnya kita doa 5 jari. Bapa kami yang di surga, Engkau telah memanggil dan menjadikan kami keluarga. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Karena dengan semua itu kami dapat bersekutu dalam segala hal, melewati segala suka dan duka. Saya juga berdoa untuk keluarga guru sekolah minggu dan keluarga teman-teman sekolah minggu. Semoga selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia, dimulai dari guru, dokter, hakim, dan yang lain-lain ya Tuhan. Tuhan berkati untuk perekonomian mereka supaya sukses terus ya Tuhan. Berikan berkat yang berlimpah ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk menjalankan profesinya masing-masing ya Tuhan. Dan menurut Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami Yesus berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, hapuskan virus corona Tuhan, supaya virus corona tidak ada di sini lagi ya Tuhan. Dan juga berkati Pak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, berkati kesehatannya dan juga keluarganya ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang sedang berada di rumah sakit atau yang sedang menjalankan perawatan di dalam rumah. Kami berdoa kuasa bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka dan mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, dan memberikan kekuatan yang baru sehingga proses kesembuhan mereka sempurna, dan berikan kekuatan kepada dokter, suster, dan kaum keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, terima
kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala kami ya Tuhan Yesus, Pak Roni ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Roni ya Tuhan, supaya Pak Roni sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk keluarganya ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka sehat selalu ya Tuhan, dan berkati juga keluarganya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan Yesus, yang sudah hari ini ibadah online ya Tuhan Yesus, yang belum mungkin ada yang sakit Tuhan Yesus, tolong sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita waktunya untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk siapkan hatimu, siapkan dirimu, gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang bercanda-bercanda, sungguh-sungguh kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk dimanapun kalian berada saat ini, kita nyembah Tuhan yuk. Ya Ralaba ya Syikaralaba ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu, kami mau mengagungkan namamu Tuhan. Orabaya Syikaralaba ya. Kita mau angkat penyembahan kita dengan lagu Yesus Kami Puja. Ya Yesus, haleluya. Orabaya Syikaralaba. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Ya, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu.
adalah Raja. Haleluya. Ayo adik-adik sembah Dia, naikkan pujian bagi Tuhan. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dia segalanya dalam hidup kita. Bilang terima kasih sama Tuhan, bilang Tuhan baik, bilang haleluya, bilang apa aja hari ini sama Tuhan. Urabaya syikiralabaya ralabu. Ayo yang di rumah sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Urabaya ralabaya ralabu. Ya ralabaya syikiralabaya ralabu. Sembah Dia, sembah Dia. Masuk dalam hadirat Tuhan. Urabaya ralabaya syikiralabaya ralabu. Kau baik Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urabaya syikiralabaya ralabaya ralabu. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan tinggal dalam hati kami dan kami mengerti isi hati Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa adik-adik? Nah, adik-adik masih bersukacita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, adik-adik ingat, tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Yuk kita sama-sama ya, kita mengucapkannya dengan gerakan. Yuk. Nah, tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya, tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik pasti ingat kan gerakannya di rumah? Luar biasa. Oke, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini bercerita tentang undangan yang pertama. Apa sih undangan yang pertama? Coba adik-adik siapkan kitabnya, buka di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 18 ya. Nah, gini nih adik-adik ceritanya nih. Seperti ini ya ceritanya. Undangan yang pertama. Hati yang merespon kabar baik. Lukas 2 ayat 1 sampai 18. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Dia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf pergi bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka bertugas menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan ceritanya kan, firman Tuhannya di mana malaikat datang memberitakan kabar sukacita kepada gembala. Adik-adik tahu gembala itu siapa ya? Gembala itu orang yang membalakan domba. Dia membawa dombanya ke padang, bawa dombanya merumput, kasih makan di situ. Nanti kalau rumputnya sudah habis, bawa lagi cari rumput yang hijau supaya dombanya bisa makan. Nah, pada saat itu pekerjaan gembala itu pekerjaan yang rendah, yang nggak dipandang sama orang. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi gembala. Tuhan mengutus malaikatnya menyampaikan kabar sukacita kepada gembala yang di padang. Dan gembala merespon ketika dia mendengarkan malaikat itu mengatakan bahwa telah lahir seorang juru selamat di Bethlehem. Mereka mencari. Mereka sama-sama pergi ke Bethlehem dan mereka menjumpai bayi Yesus dibungkus pakai lampin, ditaruh di palungan. Adik-adik, kita belajar seperti gembala itu, merespon ketika mendapatkan firman Tuhan, ketika dia mendengar kabar sukacita dari Tuhan, dia bertindak, bertindak dan berbuat. Adik-adik, kita akan belajar seperti itu. Gak usah malu dipandang rendah orang. Tuhan gak memandang orang. Tuhan mengasihi semua orang. Mau pekerjaannya gembala, mau pekerjaannya raja, mau pekerjaannya presiden, pekerjaan apapun,
Tuhan mengasihi, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Cukup kita merespon apa yang Tuhan firmankan buat kita. Adik-adik, firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Sebelum firman Tuhan selesai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas karunia-Mu pada kami hingga saat ini. Beri kami hati yang merespon atas firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih kita. Hari ini kita mau kreativitas. Tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau buat apa ya adik-adik ya? Nah, kita mau buat ini nih. Tada, malaikat. Nanti ini bisa ditempel di dinding, di depan pintu, atau di pohon Natal ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita lanjut membuatnya, kita mau lihat dulu nih teman-teman yang sudah mengerjakan kreativitas minggu lalu. Siapa aja ya? Ini dia. Wah, kalian hebat dan luar biasa. Terima kasih ya yang udah mengirimkan dan sudah membuat. Wah, kalian keren-keren semua deh. Nah, sekarang kita mau buat ya. Pertama-tama bahan apa aja sih yang diperluin? Nah, teman-teman bisa gunakan kertas yang sama besarnya. Kalau nggak ada kertas putih, bisa pakai kertas origami. Sebenarnya kalau bisa pakai koran bekas gitu juga bisa loh, kertas bekas juga boleh. Apa aja yang penting kertas. Nah, hari ini kakak ya pakai yang putih. Lalu ada gunting dan juga ada lem. Nah, langkah pertama kita mau melipat dulu nih. Kita lipat ya. Kita lipat dulu kertasnya seperti membuat kipas.
sudah dilipat ya adik-adik ya, sudah dibuat seperti ini. Lalu kita akan lipat lagi seperti ini. Satu di atasnya bagiannya sedikit, yang di bawah panjang seperti ini. Sama ya. Nah, sudah dilipat, kita akan tempel. Kita rekatkan dengan lem. Tempel. Sudah kita tempel, dia sudah melekat. Yang ini juga nih bagian atasnya supaya menyatu. Sudah menempel kan adik-adik? Nah, nanti bentuk atau gunting lingkaran kertas yang sama seperti ini, bentuk lingkaran. Lalu kita beri lem untuk ditempel di bagian depannya. Nah, sekarang kita tinggal membuat gantungannya deh dari kertas juga. Kita gunting. Kita beri lem lagi supaya dia bisa menempel seperti ini. Lalu kita beri lem di atasnya. Jadi deh seperti ini. Nah, jadi ya malaikat-malaikat yang nanti kalau punya kertas origami lebih cantik lagi bentuknya. Nanti teman-teman bisa gantung di pintu atau di dinding buat hiasan Natal. Nih, seperti ini nih buat Natal. Tada! Bagus kan? Nah, gampang kan cara membuatnya dan mudah juga bahan-bahannya. Jangan lupa ya, dibuat lalu dikirimin. Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Hari ini kita sudah selesai untuk ibadah kita hari ini. Nah, sekarang kita waktunya untuk menutup ibadah dengan doa. Yuk, mari teman-teman semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah ibadah online Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus melindungi kami semuanya hari ini sampai seminggu ke depan Tuhan. Dan pertemukan kami kembali untuk minggu depan ibadah online lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman di rumah. Selamat hari Minggu dan juga selamat hari Natal ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak ingin mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tahun ini kita ibadah online. Semoga tahun depan kita sudah offline, kita ibadah di gereja seperti biasa. Ya, Adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan